Nah, ngomongin Masjid Nabawi ini, apa sih yang orang belum tahu? Salah satu yang menarik apa? Salah satu yang menarik yang perlu kita tahu itu di bawah ini. Di bawah satu karpet panjang ini, di sini ada satu sumur dulu. Sumur yang dimiliki oleh salah seorang sahabat Ansor. Beliau sahabat paling kaya. Saat itu memiliki perkebunan paling banyak. Sekarang kita buka dulu yang ini. Ada apa di sini? Kita buka. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang balik ke cerita Untung dan sekarang kita lagi ada di Masjid Nabawi dan di sini kita ketemu sama pakarnya. Masya Allah. Pakar Madinah nih. Masya Allah. El Junaid ya, jangan lupa follow YouTube-nya tuh. El Junaid ya. Masya Allah. Dan di dalamnya itu banyak informasi menarik mengenai untuk yang akan berangkat ke umroh dan haji gitu, mau ke Mekah, ke Madinah. Infonya beliau banyak banget. Kalau saya ngobrol juga banyak info yang saya juga belum tahu. Nah, ngomongin Masjid Nabawi ini, apa sih yang orang belum tahu? Orang tahunya di sini masjid itu adem, tenang. Kan kalau kita duduk karpetnya tuh kayaknya gitu loh, Benar. nyet gitu. Kita langsung di sini tuh kayak beda rasanya. Beda. Apa sih yang membedakan itu? Yang membedakan Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, kenyamanan, keberkahan dari doa Nabi. Dari doa Nabi dulu beliau pernah berdoa, iklan ya. Berdoa. Beliau dulu pernah berdoa, Allahumma ja'al bil Madinati dha'fa ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah keberkahannya itu 2 kalinya keberkahan kota Makkah. Dibentuk keberkahan pertama ketika kita masuk ke sini, orang akan bisa bertahan mungkin 15 menit duduk santai. Setelah itu ngantuk. Karena kenyamanan hati, otaknya itu akan langsung sampai ke titik nyaman terbaik gitu. Nanti bisa lihat tayangannya di situ banyak orang. Iya, banyak orang tidur. Orang masih datang kayaknya mau Bawaannya itu tidur aja. itu luar biasa. Kemudian di sini juga ada beliau, baginda Rasul. Itu yang jadi kalau bukan karena beliau biasa-biasa saja. Tapi karena beliau yang ada di sana, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang menjadikan Masjid Nabawi ini benar-benar Waktunya kita ya beliau ketarakan juga ya. Orangnya benar-benar beliau tuh segalanya. Melayu. Iya. Jadi kita kalau masuk itu nuansa kayak nuansa seperti ada beliau gitu. Nah, kalau sekarang ini kalau kita datang ke sini, orang tahu ya cuma datang sholat, tapi nggak tahu ada beberapa hal yang menarik yang ada di sana. Salah satu yang menarik apa? Salah satu yang menarik yang perlu kita tahu itu di bawah ini. Di bawah satu karpet panjang ini, di nomor rak sandal 1237 sama di sana 1240 kayaknya. Di sini ada satu sumur dulu. Sumur yang dimiliki oleh salah seorang sahabat Ansor. Beliau sahabat paling kaya. Saat itu memiliki perkebunan paling banyak dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, namanya Abu Talha. Abu Talha. Katanya ada ayat yang turun di sini. Ada ayat. Jadi dulu ketika turunnya ayat surat Ali Imran ayat 92, kalau tidak salah ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi tidak sempurna kebajikan seseorang di antara kalian, dalam ayat ini disebutkan sampai menginfakkan bagian harta yang paling kita cintai. Dalam Al-Qur'an ini sebenarnya disebutkan bagian harta yang kita cintai. Tapi Abu Talha pada saat itu langsung ke Nabi setelah tahu ayat ini turun. Beliau tahu Abu Talha ini adalah sahabat paling banyak kekayaan. Kemudian beliau cari apa yang paling beliau sayang. Beliau itu yang paling banyak kebun itu. Kebunnya paling banyak. Karena dulu di semua kawasan ini kan kebun kurma.
karena Masjid Nabawi itu hanya raudhah saja. Oh gitu. Ya, kemudian ada perluasan sedikit, beberapa tiang ke sebelah kanan, kemudian ke belakang yang diluaskan pas masa sebenarnya. Sekarang ada tulisan di tiangnya kan di sana. Jadi di dalam raudhah itu banyak tiang yang bertulis, dan di setiap tulisan itu ada sejarahnya. Iya. Katanya ada tiang yang tempat Rasulullah sholat tahajud di mana? Ada. Jadi ada sana kali ya? ada tiang Haris, ada tiang Wufud. Haris itu tempat sahabat jaga Nabi kalau ada apa-apa. Ada tiang Wufudnya, Wufud tempat kalau ada tamu beliau. Ada tiang Sarir, tiang tempat beliau tidur sama Sayyidah Aisyah. Aduh, kayaknya perlu kesana nih setelah ini. Yeah. Sekarang kita buka dulu yang ini nih. Ada apa di sini? Kita buka. Nah di sini nih, jadi dulu sini ada sumur, sumurnya namanya Bi'ru Ha, sumur Ha. Insyaallah. Di sini, Sini ya. sumur yang dimiliki oleh sahabat Talha. Beliau paling mencintai sumur ini. Dulu Nabi pernah minum di sini, Nabi pernah mandi di sini, Nabi pernah wudhu. Ya, Masya Allah, ternyata di waktu Rasulullah minum air ini kalau nggak salah ya, langsung turun ayat tadi Ali Imran ayat 9. Masya Allah. Padahal yang diperintahkan kita bersedekah yang kita cintai, tapi Abu Talha bersedekah yang paling dicintai, Sumber ini. sumur ini. Karena tabiat manusia kan agak berat kalau yang paling dicintai. Akhirnya Al-Qur'annya sebutkan yang dicintai saja. Oh ya. Tapi Abu Talha nggak mau. Akhirnya kata baginda Rasul, apa harta kamu yang terbaik, harta kamu yang terbaik, harta kamu yang terbaik. Kalau gitu sekarang kita tutup lagi sebelum keamanan datang ke kita deh. Iya benar. Karena ini jarang orang tahu dan nggak boleh buka-buka. Nah, teman-teman semua, ada tiang yang tadi disebutkan di mana tempat Rasulullah tahajud, di mana tempat Rasulullah tidur dengan Aisyah. Kita kayaknya agak untuk masuk ke sana ya. Tapi Masya Allah, kalau sampai tahu mungkin bisa jadi acuan teman-teman kalau masuk ke raudhah bisa sholat di situ. Ya. Masuk raudhah nggak tuh? Iya, tapi kita lihat lewat luar aja. Luar aja, kita jangan masuk ke raudhah. Maksudnya Iya. kalau besok kita masuk ke raudhah, itu Bisa tahu, kita bisa. targetin. Siap, ayo kita berangkat. Ya, siap. Nah di sini tandanya apa berarti? Nah, ini tadi ada payung-payung ini punya sejarah sendiri. Di perluasan-perluasan masa-masa kejayaan Islam gitu. Kalau yang kita lihat sekarang ini kan perluasan Raja Fahad. Perluasan masa Raja Fahad, perluasan terbesar. Raja Fahad yang ke sana? Yang semua ke sana. Dari ujung kiri kanan semua. Sini ke dalam pas masa dikuasai Utsman. Utsman ya? Oh, Masya Allah. Jadi waktu zaman tiga per 4 dunia ya? Iya. Dikuasai oleh Khalifah Turki Utsmani. Ini peluang itu. Dan setiap ada siapapun yang menguasai mempercantik. Ya. Pintu bab Abu Bakar As-Siddiq. Ini pintu Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Satu-satunya pintu dengan babu salam ya. Kalau itu kan keluar masuk orang salam. Kalau ini karena keutamaannya Sayyidina Abu Bakar. Saking cintanya Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi, dari hari ini tidak boleh ada pembatas Sayyidina Abu Bakar untuk keluar masuk masjid. Kalau ini masuk katanya? Nggak sekat ya, nggak sekat. Nggak pernah ditutup dari dulu. Dan satu-satunya pintu yang beda warnanya kan. Iya, Warnanya mana? warna pink. Yang lain kan kuning semua. Kalau dia Oh, Abu Bakar tuh ini semua? iya. Iya ya. Masuk lewat salam.
Yang ini disebut kawasan rumah-rumah istri Nabi. Ini ruangan itu. Kan dulu Siti Aisyah di sana, kemudian ada istrinya yang lain. Itu tiang itu Yang mana? yang Muhammad SAW. Ini batas perluasan masjid Nabi. Ini. Iya. Jadi masjid Nabi awal dari sini. Dari situ. Dari tiang ini. Hingga sampai di ujung sana. Di ujung kita tadi payung yang pertama sana. Itu perluasan Itu Nabi. batas masjid Nabi aslinya dari sini sampai sana. Baru ke sana kayak Baru ke sana sampai tempat tinggal beliau. Oh, tinggal beliau. Ini mihrab ibunya lantai. Ini terbiar tamat. Jadi beliau buat mihrab di sana. Karena mihrabnya di sana kan itu tempat Nabi. Jadi di mihrab itu ada Yang mana dulu yang mihrab di Turki mana? yang gede. Ini. Iya. Oh, kalau ini mihrabnya Rasulullah. Kalau ini mimbar Mimbar. Ini Rasulullah masih juga. pakai. Dari dulu, tapi bukan dari zaman Nabi, dari sebelumnya. Oh. Mimbar. Ini yang diirim. Banyak. Adzan Bilal di situ. Tapi Zaman dulu dulu kayak gitu ya. Nggak kayak gitu dulu. Jadi setiap Bilal azan selalu ada Nabi di sampingnya. Makanya ketika azan terakhir Bilal itu orang-orang kan beranggapan ada Nabi pasti di akhir, ada Nabi di samping Bilal sebelah kanan gitu selalu. Makanya itu yang tidak menguatkan Bilal menyebut kata-kata Muhammad terakhir pada saat itu. Di tiang di dalam itu punya tulisan semua. Tapi kita nggak bisa lihat. Ini ada tiang Abu Lubabah. Abu Bakar juga kan? Iya, dulu ada seorang sahabat yang mengikat dirinya. Oh, yang katanya jadi di situ. Di situ. Tapi dicuekin sama Nabi sampai beberapa hari gitu kan. Ini kan gara-gara apa? Gara-gara membocorkan, kan Abu Lubabah punya keluarga besar di Mekah. Akhirnya beliau bocorkanlah akan ada ini ke Mekah nanti gitu-gitu. Nanti apa lagi? Lurus di sebelah kanan itu yang lurus kelihatan. Yang warna pink. Lurus di kita ini ada tulisan di tengah-tengah tiang. Oh, itu. Di dekat anunya Nabi. Itu namanya tiang wufud. Tiang kalau Nabi menjemput tamu. Di situ tiang apa? Di tiang. Yang sebelumnya nanti kelihatan ada tiang sari nanti kita lihat. Kalau tiang sama Aisyah tahajud. Di sebelah. Ayo. Tapi yang lebih di mihrab yang ini. Jadi di mihrab ini dulu ada pelepah kurma yang dijadikan Nabi sebagai batas beliau sholat. Di sini pasti. Kalau bisa, Nabi itu tetap sujud di sana. Kalau bisa sholat nanti di sini. Pasti. Di mihrab ini. Masih ada pelepah kurmanya? Nggak ada kalau sekarang. Dulu kan mihrab pelepah kurma jadi batas. Dia sholat. Kemudian seorang perempuan meminta, sahabat perempuan minta, Nabi kita buatkan aja engkau panggung, biar kita bisa lihat wajahmu ketika. Akhirnya Nabi jalan dari rumahnya, itu kan rumahnya Nabi di sana, jalan sampai mau ke lewati pelepah kurma yang di sini, pelepah kurmanya nangis. Lah, bahkan gunung bergetar, bergetar yang luar biasa. Pas Nabi naik di sini semakin nangis. Akhirnya Nabi turun kemudian dipeluk pelepah kurmanya. Dipeluk pelepah kurmanya. Kata seorang sahabat bahkan rengekannya pelepah kurma itu seperti rengekan unta yang akan melahirkan. Berarti sini. Kenapa dia nangis? Karena sedih ditinggal sama Nabi. Jalan cuma ke sini. Ya Allah, itu barang mati istilahnya. Itu cintanya ke Nabi. Akhirnya dipeluk sama Nabi, baru pohon kurmanya diam. Ya, luar biasa kasih. Sarir yang tempat tidurnya Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Oh, itu, ini. Iya. Nah, ini tempat tidurnya Rasulullah sama Sayyidah Aisyah. Saking mesranya Nabi, kalau Nabi etikaf, Sayyidah Khadijah kemudian beliau tidak bisa karena berhalangan. Nabi saking mesranya beliau masukkan gini kepalanya, disisirin sama Sayyidah Khadijah. Khadijah atau Aisyah? Aisyah Allah. Ini Sayyidah Aisyah. Jadi beliau masukkan disisir, saking mesranya Sayyidah Aisyah kan termasuk perempuan yang sangat mesra ya. Sangat mesra. Di tiang sarir.
Jadi cuma palanya aja. Kepalanya aja, karena beliau dalam keadaan berhalangan. Mestinya istri itu tahu gitu. Nah, yang di sebelahnya ada tiang haris namanya. Nah, yang hari yang kedua. Ini apa ceritanya? Kalau tiang haris ini tempat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar jaga Nabi. Kalau dalam gejolak akan berperang itu beliau jaga di sana. Karena sering kan beliau akan dibunuh dan lain sebagainya. Ada haris, haris itu artinya penjaga. Di tempat sahabat-sahabat jaga Nabi. Ada satu tiang nama tiang Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, kalau orang tahu keutamaan tiang itu orang akan berundi. Saking mulianya tiang itu. Yang mana? Di dalam ini, di sebelah kiri. Iya. Yang di ini atau sebelah Yang itu orang akan mulia. Kenapa itu? Saking mulia, saking diijabahnya doa di sana. Masya Allah. Ini apa ini? Yang di sebelahnya. Sebelah sana? Iya. Besok ajar kalau ada. Iya. Apa tuh? Ya, jadi kan ini kan hadap kiblat kan, bertangga. Jadi nggak sejejer, makanya kelihatannya panjang ke belakang. Oh gitu. Iya, jadi Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sebelum meninggalnya Nabi kan Sayyidah Aisyah bermimpi jatuh 3 rembulan besar, 3 rembulan di kamarnya. Mimpinya langsung diceritakan sama bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak mentakwilkan mimpi itu langsung. Beliau diamkan, beliau hibur Sayyidina Aisyah. Sakit baginda Rasul. Kemudian beliau meninggal, baru beliau hampiri anaknya. Ya Aisyah, ini adalah rembulan dari 3 rembulan yang kau mimpikan. Dan ini adalah rembulan yang paling besar yang kamu lihat di mimpi. Beliau Nabi. Kemudian ketika meninggalnya Sayyidina Abu Bakar, beliau meminta untuk dimakamkan di sana. Di rembulan yang kedua. Nah, rembulan yang ketiga ini semua berharap beliau adalah yang rembulan yang ketiga. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah, sahabat yang lain. sahabat yang lain. Sayyidah Aisyah juga berharap beliau jadi rembulan yang ketiga. Berharap meninggal. Berharap meninggal dan dimakamkan di sana. Tahu-taunya Sayyidina Umar meminta izin, meminta ke anaknya Abdullah, mintakan izin ke Ummul Mukmin Sayyidah Aisyah supaya saya diberikan izin berada di orang yang paling saya cintai. Nangis Sayyidah Aisyah. Ternyata bukan beliau yang ketiga. Tapi kan nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Tapi jadi itu kayak setiap perkataan sahabat ya, juga kan bagian dari ya memang sudah saling mengenal semua kan. Jadi ketika apa? Beliau itu ditusuk ya? Iya, ditusuk sama Ditusuk Abu itu Dulwah. malah jadi kesannya mainnya di nanti gitu kesannya. Allah. Itu yang dinanti. Makanya doa Sayyidina Umar kan, ya Allah jadikanlah aku syahid di jalanmu dan mati di negeri Rasulmu. Itu doa satu-satunya doa yang dianjurkan. Oh, yang dulu. Nah, beliau syahid dalam sholat dan berdampingan sama Nabi. Bukan hanya di negerinya Nabi, tapi berdampingan. Masya Allah. Nah, ini jarang juga. Ini kadang-kadang ada yang tahu, tapi wallahu alam. Ini adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Oh, yang makamnya ada di Turki. Nah, Oh, yang dia waktu Rasulullah datang itu ontaknya ke rumahnya. nah, iya. Oh, ini rumahnya. Nah di sini rumahnya. Jadi onta, setiap sahabat kan dari ujung sana narik-narik onta. Ayo singgah ke rumahku, singgah. Ontanya tetap jalan. Jalannya ke sini. Jalan ontanya. Ketika ontanya udah jalan, nangis sahabat. Bukan saya bagiannya. Gitu. Nah, akhirnya Nabi turun di sini, Nabi singgah. Jalan terus ontanya ke Raudhah. Nah, Raudhah itu adalah bagian tanah yang dimiliki oleh 2 anak yatim piatu pada saat itu. Oh, pantesan ini beda sendiri. Ada tulisan-tulisannya? Nggak ada. Kenapa ya di sini? Sengaja ya, biar nggak dikutuskan ya. Biar enggak. Oh, jadi kayak sumur tadi juga ditutup, gitu biar orang nggak terlalu banyak jadi tempat-tempat bahkan keramat, gitu ya. Perbatasan semua nomor-nomor Masjid Nabawi ini
inilah kota Madinah masa itu. Jadi cuma Segini dah. Makanya dulu ada pasar lama kota Madinah itu kan di sana tempatnya. Pasar lamanya, tapi kan sekarang udah di tempat seorang Yahudi yang selalu mencela Nabi. Nah, itu ada di sana. Oh iya. Kan itu di luar kota, di luar kawasan Madinah. Bayangin ya teman-teman ya, Madinah sekecil ini, maksudnya Masjid Nabawi ya. Dari Madinah sekecil ini mampu mengalahkan Yahudi. Ya Allah. Kita jumlahnya 1,9 miliar. Yahudi cuma puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu lah gitu. Tapi kita nggak bisa menaklukkan. Padahal kita pakai sama Quran dan hadis. Cuma dibaca apa enggak gitu masalahnya. Dari kota sekecil ini bisa naklukin dunia. Menjadi agama yang paling pertumbuhannya terpesat di dunia sampai saat ini. 1,9 miliar orang, bayangin sekarang. Agama yang terbesar itu 2,1 miliar. Hanya tinggal berapa ratus ribu lagi maka akan menjadi agama terbesar di dunia. Kalau ini sebuah kebohongan, maka 1400 tahun bisa bertahan seperti ini. Mana ada manusia yang mampu? Ya, Masya Allah, ya Rabbi. Banyak sekali insight yang kita dapatkan hari ini. Jadi teman-teman semuanya dapat bocoran kalau ke sini, ke tempat mana aja yang mungkin bisa didatangi karena tahu manfaat atau juga mungkin tahu sejarah. Kalau dinisbatkan kembalikan ke doanya Nabi, 200.000 kali lipat orang yang melakukan apapun itu. Makanya kata Imam Malik, beliau yakini kota Madinah ini lebih utama dari kota Mekah. Malik. Oh. Karena apa? Karena Nabi yang berdoa untuk 2 kalinya kota Mekah di sini, kata beliau. Oh, beliau pernah ngomong gitu? Itu satu-satunya ulama yang paling meyakini kota ini lebih utama dari Mekah, Imam Malik. Bahkan saking beliau cintai kota ini, kalau sudah keluar dari tanah haram, kalau di dalam tanah haram ini beliau tidak pernah naik di ontanya. Sungkan beliau di atas unta, sedangkan Nabi di bawah. Allah, aduh adabnya. Adabnya ya gitu. Adabnya. Jadi ketika beliau udah keluar dari tanah haram kota Madinah, mau masuk, beliau buka sandalnya ketika jalan karena beliau takut jalan yang dilalui beliau pakai trompa, pakai sandal itu pernah dilalui sama Nabi tidak menggunakan sandal. Itu saking takutnya. Karena setiap jengkal kota Madinah ini kan ada cinta Nabi di sana. Insyaallah. Itu ya Malik. Waduh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita alhamdulillah ketemu dengan Mas El Junaid ya. Banyak info-info menarik. Ini baru satu loh di Nabawi. Itu singkat ini aja, Masya Allah dapat informasi banyak banget. Apalagi kalau kita bisa meluangkan waktu lebih banyak. Makanya teman-teman yang ingin tahu Mekah dan Madinah, follow YouTube channelnya El Junaid. Jazakumullah khairul jaza, insyaallah. Informasinya Masya Allah. Katanya saya pernah nonton waktu nyari informasi skuter gitu. Karena ini pas kita ikutin, katanya bisa kita jalan, berarti kan dapat kepala jari ya beliau tuh untuk setiap yang akhirnya melihat, kemudian juga menggunakannya. Sukses terus. Amin. Mudah-mudahan Amin. berkah. Ya Rabb. YouTube antum berikan manfaat sebanyak orang. Amin ya Rabb. Gitu. Sampai kapan di sini? Nanti siang Mekah, nanti balik lagi. Udah tinggal sini berapa lama? Ini tahun yang ke-9. 9. Rencana menetap atau pulang? Pulang sekarang 2 bulan di sini, pulang sebulan. Kedepannya? Masih terlalu nyaman. Oh iya, masih nyaman. Masya Allah. Belum ada kepikiran yang lain, Masih nyaman. terlalu nyaman. Nah itulah dia. Yang belum pernah ke sini, kita doakan cepat ke sini ya. Amin ya Rabb. Yang udah kesini pasti tahu kenapa kita bilang nyaman, dan kayaknya nggak ada yang mendina ya mengenai pernyataan itu. Nah masuk nggak asik nggak ada. Itu gue belum pernah dengar ya. Saya baca status yang tadi, itu berbicara dengan Nabi. Nggak bisa diceritakan. Iya, nggak bisa diceritain. Status IG yang tadi itu. Nggak bisa ceritain, Nggak nggak bisa bisa. dilaksanakan Harus. experience sendiri. Harus Nggak bisa. datang di mati. Mati. Orang mau ngomong apa bodoh amat. Nggak. Orang nikmat kok gitu. Iya, Aduh, betul. sulit. Masya Allah. Kalau gitu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat saat ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen yang baik-baik ya untuk semuanya. Kalau ada kritik saran monggo saja. Semoga channel ini memberikan manfaat buat semuanya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.